Selamat pagi, bertemu kembali dalam Sapaan Rohani Immanuel, Selasa 24 Mei 2022. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Ada sebuah cerita. Suatu hari, ada dua orang yang telah selesai melakukan pendakian di suatu gunung. Oleh karena uangnya habis, maka kedua pendaki itu tidak bisa pulang ke rumah. Akhirnya, salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk naik truk yang biasa lewat di jalanan, dan temannya pun menyetujuinya. Mereka berdua kemudian naik truk yang bersedia mengangkut mereka hingga sampai tujuan dengan selamat. Namun kondisi truk tersebut sangat memprihatinkan. Mesinnya sudah sangat tua dan berjalan sangat lambat. Yang seorang sangat merasa was-was saat menaiki truk tersebut. Namun yang lainnya seolah tidak peduli dan melihat pemandangan yang indah di sepanjang jalan. Ketika teman yang menikmati pemandangan melihat temannya yang wajahnya terlihat pucat, ia bertanya, "Apa yang kamu khawatirkan? Lihatlah betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Rugi benar jika kamu tidak menikmatinya." Apabila kita memperhatikan kekhawatiran teman yang pucat pasi, memang wajar sebagai manusia. Namun apakah dengan ia khawatir, maka masalah mesin yang tua dan sangat lambat itu menjadi terselesaikan? Bukankah ketika ia melewatkan untuk menyaksikan ciptaan Tuhan yang indah di sepanjang jalan, ia akan lupa untuk bersukacita dan bersyukur? Berbicara soal kekhawatiran, maka jemaat Filipi juga merasa khawatir karena mereka termasuk dalam kelompok minoritas. Mereka banyak mengalami tekanan dan kebingungan, dan banyaknya ajaran yang tidak sesuai dengan teladan Kristus. Melihat situasi ini, Rasul Paulus lalu mengingatkan jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita di tengah tekanan yang dihadapi. Bahkan, kata bersukacita diulang lagi oleh Paulus. Ini artinya Paulus benar-benar ingin mengajak jemaat Filipi bersukacita sekalipun banyak hal yang membuat diri khawatir. Sebagai orang percaya, jemaat seharusnya dapat merasakan bahwa anugerah Tuhan lebih besar. Dan inilah yang harus disyukuri. Tidak mudah memang. Namun Rasul Paulus juga memberi teladan dengan tetap bersukacita sekalipun ia sedang dipenjara karena dituduh sebagai pengacau saat memberitakan Injil. Kekhawatiran memang menjadi hal yang tidak pernah lekang oleh waktu, dan hal itu wajar dialami oleh setiap manusia. Namun, di manakah kita akan memberi ruang bagi rahmat Tuhan ketika kekhawatiran menjadi fokus kita? Mungkin dalam keluarga, pekerjaan, komunitas yang lain, kita mengalami kesesakan dan kekhawatiran. Namun ingat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan indah pada waktunya. Jadi tidak masalah jika kita sedang mengalami kekhawatiran karena sesuatu hal. Namun jangan menjadikan kekhawatiran itu menutupi rasa syukur kita. Bawa kekhawatiran itu di dalam doa kepada Allah sebagai sumber rahmat. Sambil terus berkarya bagi Tuhan dan sesama dengan rasa syukur dan sukacita. Dengan kita bersukacita di tengah kesesakan, berarti kita belajar untuk berserah kepadanya. Dengan bersukacita, kita juga memberi hidup bagi sesama kita. Dengan bersukacita dan terus berdoa, maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal yang tidak kita bayangkan akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Selamat bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersukacita dan bergembira.
Ajarilah kami untuk membagikan rasa sukacita dan kegembiraan yang daripadamu ini kepada orang lain, agar orang lain bisa menyaksikan karya kasih dan cintamu kepada kami. Biar orang lain menyaksikan begitu kasihnya Engkau kepada umat-Nya. Mampukan kami Tuhan untuk bersukacita dan bergembira dan menyaksikannya kepada orang lain. Amin.